Welcome to M Channel. Masuk akal. Pembahasan uji kompetensi listrik statis bagian uraian halaman 244 buku paket IPA. Nomor 1. Diberikan sebuah rangkaian listrik arus searah terdiri dari 3 buah lampu, 2 buah saklar, dan sebuah sumber arus listrik seperti pada gambar. Manakah lampu-lampu yang akan menyala? Untuk memahami ini, maka kita lihat gambarnya adalah gambar paralel. Jadi kalau gambar paralel itu ada prinsip pembagian arus. Dari arus utama, arus masuk dibagi ke rangkaian lalu keluar dengan arus yang sama. Yang A, saklar 1 ditutup maka arus hanya akan mengalir pada lampu 2 dan lampu 3 karena saklar kedua terbuka sehingga tidak ada aliran, maka lampu tidak akan hidup. B, saklar 2 tertutup maka bisa dialiri arus listrik. Tetapi saklar 1 terbuka yang berhubungan langsung dengan baterai sehingga tidak ada arus yang masuk pada kedua cabang rangkaian sehingga semua lampu mati. Saklar 1 tertutup, saklar kedua tertutup, maka ada aliran listrik mengalir ke lampu 1, ke lampu 2, dan lampu 3. Maka semua lampu hidup. D, saklar 1 terbuka dan saklar 2 terbuka sama. Maka tidak ada aliran arus yang lewat. Semua lampu mati. Sebuah rumah menggunakan peralatan listrik seperti pada tabel di bawah ini. Berdasarkan rincian peralatan listrik dan waktu pemakaian rata-rata setiap hari, hitunglah biaya yang harus dibayarkan selama 1 bulan jika harga listrik 1000 per kWh. 1 bulan sama dengan 30 hari. Melihat dari data maka kita akan menghitung energi listriknya. 4 buah lampu 10 watt kali 12 jam sama dengan 480 Wh. 1 setrika kali 30 watt kali 3 jam sama dengan 900 Wh. 1 kulkas kali 100 kali 24 jam sama dengan 2400 Wh. 1 TV kali 50 watt kali 6 jam sama dengan 300 Wh. Maka dijumlahkan hasilnya 4080 Wh. Karena yang dihitung dalam kWh maka dibagi 1000 hasilnya 4,08 kWh. Total yang dibayar 4,08 kali 1000 kali 30 sama dengan 122.340 rupiah. Mengapa rangkaian listrik di rumah sebagian besar menggunakan rangkaian paralel? Karena rangkaian paralel memungkinkan lampu dan perangkat listrik di rumah bisa bergantian dinyalakan dan dimatikan tanpa mempengaruhi perangkat listrik lainnya. Hal ini disebabkan jaringan paralel memiliki banyak cabang yang memungkinkan arus listrik mengalir meski salah satu cabang diputuskan. Sebutkan
3 upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bahaya penggunaan listrik. Mencabut kabel dari stop kontak bila tidak menggunakan peralatan listrik. Menghindari air dan kondisi tangan yang basah saat ingin menyambung atau melepas sambungan kabel dengan stop kontak. Tidak memegang lubang stop kontak atau sambungan kabel yang terbuka. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah A. Hambatan pengganti arus listrik total, arus listrik di hambatan 9 ohm, arus listrik di 6 ohm, arus listrik di 1 ohm, tegangan listrik pada 9 ohm, tegangan listrik pada hambatan 6 ohm, tegangan listrik pada hambatan 1 ohm. Untuk menjawabnya, ini perlu diperhatikan bahwa rangkaian ini adalah secara umum rangkaian seri, tapi di dalamnya ada rangkaian paralel. Kita diketahui R1 1 ohm, R2 9 ohm, R3 6 ohm. V sama dengan 10 volt, R sama dengan 0,4. R dalam ini ya, hambatan dalam. Maka yang perlu untuk pertanyaan A, hambatan pengganti, maka kita menghitung dulu yang paralel. Jadi R23 sama dengan 1/9 ditambah 1/6. Lalu disamakan, penyebutnya 6/54 ditambah 9/54 sama dengan 15/54. Sehingga R23 sama dengan 54 dibagi 15 sama dengan 3,6 ohm. Lalu RP-nya dari R23 ini diseri dengan R1. Sehingga RP sama dengan R23 ditambah R1. 3,6 ditambah 1 sama dengan 4,6 ohm. Arus total maka harus rumusnya V total dibagi R total atau R pengganti. Sehingga I sama dengan V dibagi R plus R kecil sama dengan 10 dibagi 4,6 ditambah 0,4 sama dengan 2. Kemudian lihat gambar arah-arah arusnya. Lalu tegangan AB, BC. Itu tegangan AB itu tegangan pada hambatan 9 dan 6. BC itu 1 ohm. Jadi arus listrik yang mengalir pada hambatan 9 ohm adalah arus di R2. Kita harus mengetahui V ya, di R2. Karena paralel maka VR2, VR3 sama dengan VAB. Sehingga VAB sama dengan I total keseluruhan dari rangkaian paralel ini, penjumlahan dari I2 dan I3 kali R total. Sehingga I-nya 2 kali 3,6 sama dengan 7,2. Jadi VAB 7,2 volt. Sehingga I2
sama dengan VAB dibagi R2. 7,2 dibagi 9 sama dengan 0,8 ampere. Arus listrik yang mengalir pada 6 ohm, maka I3 sama dengan VAB dibagi R3. 7,2 sama dengan 1,2. Jadi betul ya, kalau dijumlahkan 0,8 ditambah 1,2 maka totalnya, arus totalnya adalah 2 ampere. Nah, masih pada gambar ini perhatikan arus listrik yang mengalir pada 1 ohm. Nah, arus di R1 itu sama dengan I total karena dipasang seri. Maka I1 sama dengan I total atau 2 ampere. Tegangan listrik pada hambatan 9 ohm, maka VR2 sama dengan I2 kali R2. 0,8 kali 9 sama dengan 7,2 volt. Lalu tegangan listrik pada hambatan 6 ohm, VR3 sama dengan I3 kali R3 sama dengan 1,2 kali 6 sama dengan 7,2 volt. Tegangan listrik pada hambatan 1 ohm, maka VR1 sama dengan V1 sama dengan 1 kali R1. 2 kali 1 sama dengan 2 volt. Demikian penjelasan. Terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa.